Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 17. Baik Tuan Muda, akan saya siapkan untuk Anda. Orang bernama Hans ini benar-benar tidak tahu diri. Diamond ditelepon sangat marah dan bertekad tidak akan membiarkan siapapun berani memprovokasi Erwin hidup dengan damai. Setelah menutup telepon, suasana hati Erwin sedikit membaik. Sepertinya besok akan menjadi hari yang kurang beruntung bagi orang yang bernama Hans. Sementara Erwin berbicara dengan Damon, pada saat yang sama Lukas sedang mendidik putrinya sendiri di villa. Lukas bahkan menyita ponsel, komputer, dan perangkat elektronik lain milik Lina, agar Lina tidak bisa menghubungi Erwin. Kuberitahu sekali lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi mencari bocah miskin bernama Erwin itu lagi, mengerti? Ayah, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak berpacaran dengan Erwin. Lina mencoba untuk menjelaskan, tetapi masih ditentang oleh Lukas. Aku tidak peduli. Bahkan jika menjadi teman biasa saja tetap tidak boleh. Dia itu hanyalah bocah miskin. Jadi pasti punya tujuan ketika mendekatimu. Kata Lukas dengan wajah marah. Dia tidak punya tujuan lain seperti yang ayah pikirkan. Dia itu sangat berbakat, ayah. Jadi kesulitan yang sedang dihadapi itu hanya bersifat sementara. Dia itu pria yang baik. Lina merasa sedih dan ingin membela Erwin. Aku tidak peduli dia itu berbakat atau tidak. Aku sangat tidak suka dengan perilakunya yang terlalu menyombongkan diri. Benar-benar membuatku merasa jijik. Aku memberinya sejumlah uang tadi malam agar dia meninggalkanmu. Tapi dia justru memberiku 20 miliar dan mengatakan bahwa uang tersebut untukku sebagai hadiah pertemuan. Apanya yang baik dari seseorang yang hanya besar mulut? Lukas sangat marah ketika mengingat kejadian tadi malam. Karena tidak suka dengan perilaku Erwin yang miskin tapi besar mulut. Mengapa ayah menghina Erwin dengan uang? Dia pasti merasa sangat tidak nyaman sekarang. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Lina tidak menyangka bahwa ayahnya akan menggunakan uang untuk menyuruh Erwin menjauh. Yang membuat dia sangat khawatir dan takut Erwin tidak ingin bertemu dengannya lagi. Jangan berpikir untuk pergi kemanapun hari ini. Jangan sampai wanita ini meninggalkan villa. Kata Lukas sambil melirik pelayan tua bernama Johan. Kali ini dia harus menghentikan putrinya karena putrinya terlalu dimanjakan. Ayah, kamu terlalu berlebihan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lina tidak pernah sesedih ini dan air matanya terus mengalir dari kedua matanya. Tidakkah kamu melihat putri kita sudah menangis? Mary yang merupakan ibu Lina berjalan keluar dari kamar dan memeluk putrinya dengan rasa yang penuh tak tega. Ini semua salahkan dirimu karena terlalu memanjakan anak ini. Lukas berucap marah dan tepat pada saat ini ponselnya berdering. Setelah melihat nomor yang tertera di layar, Lukas berjalan ke samping untuk mengangkat telepon itu. Ada apa? Presiden Direktur, pinjaman perusahaan kita yang senilai 20 miliar rupiah sudah jatuh tempo dan harus dilunaskan hari ini. Tapi keuangan likuiditas perusahaan sedang kosong. Sekarang para dewan direksi sangat cemas dan sedang menunggu Anda kembali untuk membahas masalah ini. Ucap Direktur Keuangan dengan cemas. Baiklah, aku akan segera ke sana. Lukas sedikit kesal karena urusan keluarga saja belum terselesaikan. Sekarang ditambah dengan masalah perusahaan. Dan kredit perusahaan mungkin terpengaruh jika pinjaman 20 miliar rupiah ini tidak segera dilunasi tepat waktu. Tetap tinggal di rumah untuk beberapa hari ini. Dan jangan berpikir untuk pergi kemanapun. Apalagi mencari bocah miskin itu. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang untuk mengusir bocah itu dari kota ini. Sebelum pergi, Lukas tak lupa untuk memperingatkan putrinya lagi dengan serius. Lukas merasa segala sesuatu sepertinya tidak berjalan dengan lancar beberapa hari ini. Perkembangan perusahaan tampaknya mengalami kemacetan. Bukan hanya tidak menghasilkan uang, tapi justru terus kehilangan uang setiap harinya. Dan sekarang perusahaannya harus melunasi pinjaman di saat keuangan perusahaan sedang kosong. Dan putrinya di rumah juga membuatnya sangat marah.
karena berpacaran dengan seorang pria miskin yang tidak punya apa-apa. Setelah datang ke perusahaan, Lukas langsung pergi ke ruang konferensi dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Dan di sana, 6 anggota dewan sudah menunggu kehadirannya. Presiden Lukas, kamu akhirnya datang juga. Anggota dewan William berkata dengan ringan sambil duduk di kursi ketika melihat kemunculan Lukas. Dia sepertinya sudah menunggu Lukas, dan tidak terdapat sedikit pun kegugupan atau kecemasan di wajahnya, melainkan penuh kesombongan. Dewan William, apakah menganggapku sebagai lelucon? Lukas melirik William dengan dingin. Rantai modal perusahaan akan segera putus, tetapi William tidak cemas sama sekali. Yang sudah jelas sengaja menyulitkan Lukas. Apa maksud? Bukankah semua orang bekerja demi kebaikan perusahaan? Sepertinya posisimu sebagai presiden tidak dapat dianggap kompeten. Karena kamu bahkan tidak bisa melunasi pinjaman yang hanya senilai 20 miliar rupiah. Apa menurut kalian yang kukatakan itu masuk akal? Kata William sambil memandang anggota dewan lain. Dan beberapa anggota dewan juga mengangguk setuju. Hah, aku tidak bisa melunasi pinjaman yang tidak seberapa ini. Sepertinya kamu terlalu memandang rendah diriku. Setelah Lukas meninggalkan kata-kata ini, dia berdiri dengan dingin dari tempat duduknya. Dan berpikir bahwa ingin mengandalkan para dewan ini untuk membantunya melunasi pinjaman tersebut. Sepertinya merupakan sesuatu yang mustahil. Jadi dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk tetap di sini lagi. Kalau begitu, kita tunggu kabar baik dari Presiden Lukas. William tersenyum dengan dingin, karena dialah pelaku yang menyuruh seseorang untuk menyembunyikan pinjaman ini. Kemudian barulah dia diberitahukan setelah jatuh tempo, agar dapat menyulitkan Lukas. Setelah kembali ke kantor Presiden, Lukas menepuk meja dengan marah. Dasar William sialan, beraninya mencelakaiku. Lukas sangat marah dan berpikir ingin mengeluarkan dewan direksi ini ketika punya kesempatan. Tetapi yang paling penting sekarang adalah melunasi pinjaman 20 miliar yang jatuh tempo terlebih dulu. Panggil direktur keuangan. Lukas menyuruh sekretarisnya untuk memanggil direktur keuangan kemari. Dan direktur tersebut adalah seorang pria berusia 30 tahun sampai 40 tahunan. Dengan penampilan yang terlihat cerdas. Eta, berapa banyak uang likuiditas yang tersisa di perusahaan? Kata Lukas dengan kesal sambil mengambil sebungkus rokok dari laci mejanya. Presiden, likuiditas di akun pada dasarnya sudah nol karena Dewan William telah membeli semua tanah sebelum itu. Kata Ethan dengan jujur sambil mengangkat kacamatanya. Lukas juga tahu tentang pembelian tanah tersebut. Terlebih lagi dia sendiri menandatanganinya karena tanah di bagian timur kota memang sangat bagus dan cocok untuk pengembangan hotel. Tetapi dia tidak menyangka akan ada pinjaman sebesar 20 miliar rupiah yang akan jatuh tempo. Likuiditas perusahaan sudah kosong, jadi dia harus meminjam uang. Tapi walaupun dia mencari di seluruh kota Bandung ini, belum tentu ada yang bisa meminjamkan uang sebanyak itu padanya. Untuk membeli sebidang tanah saja, Lukas bahkan menggadaikan mobil RV miliknya. Jadi sudah tidak ada cara lain untuk mengajukan pinjaman dengan pegadaian. William ini sengaja menyembunyikan pinjaman, mengawasiku secara perlahan dan masuk ke dalam jebakannya, dan bahkan tidak memberi waktu untuk mengumpulkan uang. Lukas diam-diam memasukkan rokok ke mulutnya dengan kesal. Ketika Lukas menyentuh seluruh tubuhnya sendiri, dari atas hingga ke bawah untuk mencari matches, kemudian sampai ke saku celana. Dan akhirnya, Lukas mengeluarkan matches tersebut dari saku celananya. Kebetulan, 3 cek yang diserahkan Erwin padanya tadi malam juga ada di saku itu. Jadi ketika mengeluarkan matches, ketiga cek tersebut ikut keluar dan jatuh ke lantai. Lukas yang sedang menyalakan rokok tidak menyadarinya. Namun Ethan yang berdiri di sebelahnya melihat ini dan tanpa sadar memungut ketiga cek tersebut. Sebelum menyerahkannya pada Lukas, Ethan tiba-tiba terkejut ketika melirik salah satu dari cek tersebut. Presiden, bukankah Anda sudah memiliki cek senilai 20 miliar rupiah ini? Mengapa repot-repot memikirkan cara lain? Cek senilai 20 miliar? Mana? Lukas berbalik dan bertanya dengan bingung setelah menghisap beberapa batang rokoknya. Cek ini bahkan sudah dijamin oleh konsorsium top dunia. Lebih tepatnya konsorsium Maroko. Dan diakui oleh bank-bank di seluruh dunia.
kata Direktur Keuangan dengan terkejut. Tidak mungkin, itu hanyalah sebuah cek palsu. Lukas sama sekali tidak percaya bahwa seorang bocah miskin bisa memberinya 20 miliar rupiah sebagai hadiah pertemuan. Jika itu benar, maka kekayaan bocah itu tidaklah sedikit, bahkan jauh lebih banyak dari dirinya. Dijamin oleh konsorsium Maroko dan memberikan 20 miliar rupiah dengan santainya. Sepertinya orang terkaya di kota Bandung ini saja tidak akan mampu melakukan hal itu. Apalagi seorang bocah miskin dari pedesaan. Bagaimana mungkin ini cek palsu? Saya pernah melihat cek semacam ini ketika sedang magang sebelumnya. Dan ini benar-benar adanya. Kata Ethan berulang kali. Melihat ekspresi serius Ethan, hati Lukas merasa terguncang. Apa kamu yakin cek ini asli? Meskipun Lukas masih merasa sedikit tidak percaya, namun dia sudah kaget dan kehabisan kata-kata. Jangan-jangan bocah miskin itu tidak menyombongkan dirinya sendiri. Dan semua yang dikatakannya itu benar. Jadi, cek ini bukanlah cek palsu, melainkan cek asli yang diakui. Lukas tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang dikatakan bocah miskin itu sebelum dia pergi. Waktu akan membuktikan apa yang kukatakan itu benar. Memikirkan hal ini, Lukas tidak bisa menahan gemetar. Bocah itu bahkan dapat dengan santai memberikan 20 miliar rupiah. Siapa sebenarnya bocah itu? Meskipun Lukas terkejut, namun dia masih belum percaya sepenuhnya sebelum berhasil mendapatkan uang cek tersebut. Lagi pula bocah miskin itu benar-benar tidak terlihat seperti orang kaya. Dan surat yang dia terima juga mengatakan bahwa Erwin berasal dari pedesaan. Namun dalam hatinya ia berharap cek ini asli. Karena ini akan menyelesaikan masalahnya yang paling kritis. Cek ini memang asli, tapi anehnya ini ditandatangani oleh seseorang bernama Erwin Smith. Ethan dengan hati-hati mengidentifikasi cek ini untuk sementara waktu. Cek ini memang asli, namun dia hanya ragu dengan tanda tangan itu. Apa yang salah dengan tanda tangannya? Tanya Lukas dengan serius, karena dia tidak ingin secerca harapan yang baru saja muncul menjadi padam lagi. Saya belum pernah melihat tanda tangan ini sebelumnya, jadi saya tidak yakin cek ini diakui oleh bank. Presiden Lukas, dari siapa Anda menerima cek ini? Ethan merasa tidak yakin apakah cek tersebut bisa mencairkan uang. Tidak usah pedulikan itu lagi. Kita langsung pastikan saja ke bank. Tidak ada gunanya menebak di sini. Lukas hanya bisa menggantungkan harapannya pada cek ini sekarang. Baik, akan segera saya atur transportasi Anda. Setelah Ethan mendapatkan instruksi, dia buru-buru melaksanakannya. Mereka berdua dengan cepat tiba di bank dan masuk dengan jalur VIP. Bagaimanapun, perusahaan milik Lukas adalah pelanggan tetap bank mereka. Mereka disambut oleh seorang manajer pelanggan yang bertanggung jawab atas bisnis pinjaman. Presiden Lukas, saya tidak menyangka Anda akan datang langsung ke sini hari ini. Manajer tersebut menyapa sambil tersenyum. Selain membahas pembayaran dengan bank kali ini, ada satu hal yang sangat penting yang ingin kutanyakan padamu. Lukas sudah memikirkannya. Jika cek ini tidak berfungsi, maka dia akan berdiskusi dengan mereka untuk memperpanjang pembayarannya. Jadi kedatangannya tidak akan sia-sia. Saya akan menjawab sebisa saya terkait pertanyaan Anda. Kemudian manajer pelanggan tersebut menuangkan secangkir teh untuk Lukas dan Ethan. Sebenarnya Presiden Lukas ingin Anda memeriksa apakah cek ini dapat dicairkan di bank ini. Ethan melirik isyarat mata dari Lukas dan segera menyerahkan cek tersebut dengan hati-hati pada manajer itu. Coba saya lihat. Setelah manajer menerima cek tersebut, dia langsung memeriksanya dengan teliti. Dan pada saat yang sama, Lukas merasa sangat gugup. Cek yang diberikan bocah miskin itu awalnya dikira palsu olehnya. Jika cek ini benar-benar bisa mencairkan uang, maka dia salah paham terhadap bocah itu. Tapi dia tidak peduli dengan kesalahpahaman tersebut lagi, karena yang terpenting sekarang adalah bisa melunasi pinjaman terlebih dahulu. Tunggu, cek ini dijamin oleh konsorsium Maroko yang merupakan konsorsium top dunia. Tetapi mengapa Erwin Smith yang menandatanganinya? Manajer itu tak dapat menentukan keaslian cek ini. Jadi setelah jeda sejenak dia melanjutkan. Saya harus bertanya pada atasan saya, jadi mohon Presiden Lukas tunggu sebentar. Baik. Lukas merasa sangat gugup saat ini. Bahkan telapak tangannya saja sudah berkeringat. Tapi dia berpura-pura tenang sambil meminum teh yang disajikan secara perlahan. Mereka berdua menunggu hampir 1 jam.
Dan Lukas juga bisa menghabiskan 1 jam dalam kegelisahan itu. Untung saja manajer itu kembali. Tetapi ada 1 orang lagi yang datang bersamanya, yaitu Luke Peter yang merupakan presiden bank ini. Lukas sedikit terkejut ketika melihat presiden bank keluar secara langsung. Presiden Lukas, cek blok bank ini telah dikonfirmasi dari jarak jauh oleh kantor pusat kami. Keasliannya sudah dipastikan. Tapi aku ingin bertanya, dari siapa kamu menerima cek ini? Dia itu... Lukas menyeka keringatnya dan melanjutkan sambil menatap mata presiden bank yang lebih semangat itu. Dia itu pacar putriku dan memberiku cek ini sebagai hadiah pertemuan. Bersambung